Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sebelum kita mulai, jangan lupa kita ucapkan puji serta syukur atas nikmat yang telah Allah berikan, nikmat waktu luang, nikmat dengan lainnya. Dan juga tak lupa kita curahkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman sekarang ini. Tujuan saya di video ini untuk memberikan penjelasan tentang resensi yang telah saya buat. Yang pertama dari judul buku Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia dengan nama penulis Profesor Dr. Haji Abudin Nata dan penerbit Prenada Media Group, tahun terbit 2019 dengan jumlah 358 halaman. Oke. Langsung ke poin-poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama, latar belakang pembaruan pendidikan Islam. Buku ini menjelaskan bagaimana perkembangan pendidikan Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan budaya serta kebutuhan umat muslim untuk menyesuaikan pendidikan dengan tantangan zaman sekarang. Yang kedua, tentang konsep pembaruan pendidikan Islam. Pembaruan pendidikan Islam tidak hanya sekedar perubahan kurikulum atau metode pembelajaran, tetapi juga meliputi pemikiran dan pendekatan terhadap perkembangan global. Yang ketiga, tujuan pendidikan Islam yang diperbarui. Pendidikan Islam yang diperbarui bertujuan menghasilkan individu muslim yang tidak hanya kuat secara iman dan pemahaman agama, tetapi juga mampu berperan aktif dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya yang keempat, kritik terhadap sistem pendidikan Islam tradisional. Dan yang kelima, pendekatan kurikulum dalam pembaruan. Maksudnya pembaruan kurikulum pendidikan itu harus menggabungkan ilmu-ilmu modern dengan nilai-nilai Islam agar peserta didiknya bisa memiliki wawasan keagamaan yang mendalam tentang agama Islam. Selanjutnya, peran guru juga tenaga pendidik. Inovasi dalam metode pembelajaran. Penggunaan metode pembelajaran yang lebih interaktif, kreatif, dan teknologi informasi sangat dianjurkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Indonesia. Selanjutnya, tantangan dan hambatan pembaruan pendidikan Islam. Beberapa tantangan seperti penolakan dari kalangan masyarakat tradisional, keterbatasan sumber daya, dan kesenjangan pemahaman antara berbagai kelompok dalam pendidikan Islam juga menjadi hambatan dalam proses untuk meningkatkan pendidikan Islam di Indonesia. Selanjutnya, pendidikan Islam dan integrasi nasional. Pembaruan pendidikan Islam juga diarahkan agar mampu memperkuat dan menjunjung nilai-nilai toleransi, kerukunan, dan keadilan sosial.
Selain yang terakhir, harapan dari penulis untuk pendidikan Islam ke depannya. Profesor Dr. Haji Abudin Nata menyampaikan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak termasuk pemerintah, ulama, akademi, dan masyarakat agar bisa mendorong pembaruan pendidikan Islam yang dinamis dan juga berkelanjutan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan buku. Ada beberapa yang saya kritik dan saya simpulkan tentang kelebihan dan beberapa kekurangan juga. Kelebihan yang pertama, buku ini membantu agar perubahan dan pembaruan pendidikan Islam benar-benar terjadi di lapangan, baik di pesantren, madrasah, sekolah Islam maupun perguruan tinggi. Yang kedua, menekan pembaruan kurikulum dan metode pengajaran. Yang ketiga, memberikan solusi tentang masalah pendidikan. Dan beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, bahasa yang sulit dipahami oleh pembaca awam. Beberapa bagian buku mengulang konsep atau ide yang sama, dan kurangnya gagasan pembaruan Islam dengan realitas sosial, budaya, dan kebijakan yang berlaku di Indonesia saat ini. Pesan dari saya, buku ini memberikan banyak ilmu dan wawasan tentang pembaruan pendidikan Islam yang harusnya terjadi di Indonesia, juga pentingnya pembaruan pendidikan Islam dalam menjawab tantangan zaman modern. Profesor Dr. Haji Abudin Nata juga menyajikan pemikiran tokoh-tokoh pembaruan Islam. Selanjutnya, rekomendasi dari saya bagi pembaca, yaitu untuk mahasiswa pendidikan Islam, terutama yang mengambil jurusan PAI dan studi Islam, agar bisa membantu mahasiswa memahami akar dan arah pembaruan pendidikan Islam serta mengenal tokoh secara mendalam. Penulis juga menyampaikan di akhir buku hadis Rasulullah SAW, "Innallaha sayab'atsu ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu fi dinihi," yang artinya sesungguhnya Allah akan membangkitkan pada setiap 100 tahun orang yang akan memperbarui ajaran agamanya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, atau bila ada informasi yang tidak sesuai mohon dimaafkan juga. Kurang lebihnya saya minta maaf. Syukron, jazakallahu khairan yang telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.